Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak layan di ibadah hari Minggu pada Minggu pagi ini. Kakak sebagai penliturgi dan pendamping yaitu Kak Ida. Adik-adik, mari berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan Mars PA. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami semua. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu dalam ibadah infak akan mengikuti ibadah. Engkau memberkati adik-adik yang sudah mengikuti ibadah infak. Biarlah mereka mengikuti ibadah infak dengan baik dan hikmat, dan juga mereka mau mendengarkan firman-Mu. Inilah doa anak-Mu Tuhan, kami telah mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita membaca mode responsorial pada minggu ini terdapat dalam Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 4. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 4. Adik-adik membaca tulisan yang tercetak ke dalam kakak layan bersama kakak layan pendamping akan membaca tulisan tercetak keluar. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Demikianlah pembacaan Mazmur. Adik-adik, untuk merespon yang kita sudah baca, kita menyanyi dari Kidung Ceria 242, Ajaib Benar, bait 1 dan bait yang ketiga. Tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Pada minggu ini akan dilayani oleh Kak Virgi. Kepada Kak Virgi dipersilakan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi kita di dalam IHMPA Online 25 Juli 2021. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan Alkitab adik-adik di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab adik-adik tetap terbuka. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji dan sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur dan limpah terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Dan Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya hamba dapat berkata-kata dengan seturut kehendak Tuhan. Dan berkatilah adik-adik lain yang mengikuti IMPA pada pagi hari ini, kiranya mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi mereka dapat lakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, kakak undang adik-adik di rumah untuk berdiri. Kita akan membacakan Alkitab kita. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7.
tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu harus menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik silahkan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu pagi ini adalah bersyukur atas kehidupan. Adik-adik masih ingatkah? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah Tuhan keberapa dari ke-10 perintah Tuhan? Ya, betul, itu adalah perintah keempat dari 10 perintah Tuhan. Adik-adik, ternyata bangsa Israel tidak hanya harus melakukan hari Sabat, tetapi juga bangsa Israel harus melakukan tahun Sabat. Apa itu tahun Sabat? Tahun Sabat adalah tahun perhentian bagi bangsa Israel untuk mengelola ladang dan tanah mereka, sehingga mereka tidak boleh menanami ladang itu atau tanah mereka, dan juga tidak boleh merantingi kebun anggur mereka. Jadi selama 6 tahun lamanya mereka mengusahakan tanah dan ladang mereka, dan setiap hasil yang mereka peroleh dari tanah itu, dan ladang itu mereka kumpulkan untuk menjadi pendapatan bagi mereka, adik-adik. Tetapi pada tahun ke-7 mereka tidak boleh mengusahakan ladang dan tanah itu, dan juga tidak boleh merantingi kebun anggur yang mereka miliki, adik-adik. Karena tahun ke-7 itu adalah waktunya tanah itu untuk beristirahat, tidak boleh dikelola secara terus-menerus, adik-adik. Karena Tuhan mengapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel itu untuk melakukan tahun Sabat? Karena Tuhan itu tahu bahwa tanah itu juga memerlukan istirahat, adik-adik. Sama seperti manusia. Manusia diperintahkan Tuhan untuk bekerja selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 manusia itu harus beristirahat untuk memuji dan menyembah Tuhan, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam cerita kita yang terdapat di dalam kitab Imamat pasal 25 ini, kita mau diingatkan bahwa kita harus menguduskan hari Sabat, adik-adik, di mana kita melakukan pekerjaan selama 6 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 kita diminta untuk beristirahat. Dan pada hari yang ke-7 itu
kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah, setiap hari Minggu adik-adik harus mengikuti IHMPA online. Karena itu yang Tuhan inginkan, karena Tuhan menginginkan kita anak-anaknya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu adik-adik. Jika adik-adik tidak sempat pergi IMPA, adik-adik bisa ikut kedua orang tua adik-adik untuk pergi ke gereja. Tapi jangan lupa ya rutinitas adik-adik, yaitu IMPA online setiap hari Minggu. Dan adik-adik yang dikasih Tuhan, di dalam bacaan kita juga kita mau diingatkan bahwa kita harus selalu bersyukur atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan, bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik sama kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita hingga sampai saat ini. Tuhan mencukupkan kehidupan kita adik-adik. Oleh sebab itu kita harus bersyukur dan berterima kasih. Dengan cara apa adik-adik? Yaitu dengan cara kita beribadah kepada Tuhan, beribadah, berdoa, dan rajin baca Alkitab. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, demikianlah renungan kita pada Minggu pagi ini. Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah selalu bersyukur atas kehidupan adik-adik, dan juga adik-adik yang ada di rumah harus selalu beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Nah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur dan limpah terima kasih atas segala penyertaan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, barusan adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang mereka dengarkan dapat mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya mereka bisa menjadi anak-anak yang rajin pergi beribadah dan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi ini, terkhusus gereja GPIB Immanuel Tarakan Jemaat Pospelkes Eklesia. Kami berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan mereka, kehidupan berpelayanan mereka. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayan mereka dengan hikmat dan juga penuh tanggung jawab. Kami juga mau berdoa buat program kerja yang sedang berjalan. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai. Tuhan, kami juga mau berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, kiranya di usia mereka yang bertambah 1 tahun ini, mereka semakin dekat dengan Tuhan, dan kiranya mereka selalu taat kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan dan
menyertai mereka di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa buat rekan-rekan atau jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka pemulihan lewat obat-obatan yang mereka konsumsi, lewat tenaga medis. Kiranya mereka dapat pulih dan dapat sembuh. Tuhan, kami juga mau berdoa buat para tenaga medis Tuhan yang masih berjuang melawan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa buat mereka, kiranya Tuhan memberikan mereka kesabaran, kekuatan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka, dan kiranya apa yang mereka lakukan dalam memutus rantai COVID-19 ini dapat membuahkan hasil. Kiranya virus ini cepat-cepat berakhir, dan kiranya negeri kami ini boleh pulih dari virus COVID ini Tuhan. Berkatilah juga para pasien yang dirawat di rumah sakit Tuhan. Kiranya mereka dapat boleh sembuh dan pulih, dan kiranya mereka dapat dijauhkan dari virus COVID ini Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa buat adik-adik klien yang sedang mengikuti IMPA pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam pertumbuhan mereka, di dalam pergaulan mereka, dan juga di dalam pendidikan mereka di bangku sekolah dasar. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka yang hingga sampai saat ini mereka masih melakukan pembelajaran online. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka selalu kepandaian, dan juga kiranya mereka selalu rajin dalam mengikuti mata pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami para pelayan yang ada di pos Pelkes Eklesia ini Tuhan. Kiranya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan hikmat dan tanggung jawab Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan dapat menjadikan kami pribadi yang taat kepada Tuhan, menjadi pribadi yang selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas adik-adik pada minggu pagi ini, Kakak minta adik-adik yang ada di rumah untuk menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 7. Sekali lagi kakak ulangi, Mazmur pasal 119 ayat 7 itu menjadi aktivitas adik-adik, yaitu adik-adik harus menghafal ayat hafalan tersebut. Mazmur pasal 19 ayat 7. Dan siapa yang mengirimkan aktivitasnya di grup pos Pelkes Eklesia akan mendapatkan reward. Jadi siapa yang mengirimkan hasil aktivitasnya di grup akan mendapatkan reward. Jadi kakak berharap adik-adik yang mengikuti IMPA pada minggu pagi ini, adik-adik dapat melakukan aktivitas yang sudah kakak beri. Oke adik-adik, demikianlah aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa berkat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, ibadah IMPA kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kakak berharap apa yang kakak firmankan pada minggu pagi ini dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Dan sampai jumpa di IMPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa berkat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, ibadah IMPA kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kakak berharap apa yang kakak firmankan pada minggu pagi ini dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Dan sampai jumpa di IMPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta PLK. Pada minggu ini kita beribadah seperti biasa, dan adik-adik untuk minggu depan kita akan beribadah seperti biasa, yaitu ibadah online, dan adik-adik bisa menontonnya di link YouTube yang ada kakak sudah berikan pada grup WA. Selanjutnya adik-adik juga harus mengikuti dan membuat aktivitas yang diberikan oleh kakak layar. Adik-adik tetap menjaga kesehatan dalam beribadah dan tetap semangat ya adik-adik untuk mengikuti ibadah IMPA. Sampai jumpa minggu depan.